Selamat pagi, kita bertemu di pertemuan 2 algoritma struktur data. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang tipe data, variabel, dan konstanta di pemrograman. Kita langsung mulai ya. Nah, tipe data itu dia mengelompokin data berdasarkan isi sama sifatnya. Sifat data ini bisa karakter, bilangan bulat, pecahan, koma-koma gitu, atau boolean. Tipe datanya berpasangan sama variabel. Ini tipe data yang pertama itu karakter. Dia itu menampung data alfanumerik, yaitu bisa angka, bisa huruf. Dia 1 byte, 8 bit gitu. Kemudian ada 2 subtipenya, unsigned, 0 sampai 255 sama signed. Signed itu ada simbol minusnya gitu, positif negatifnya. Nah, yang terkiri itu 0 positif sama 1 negatif. Jadi kalau ada 0, 0, 0, 0, 0, kalau bit paling kiri itu 0, maka dia positif. Sedangkan ada satunya, itu negatifnya. Kemudian nilai yang bit kedua dan seterusnya itu komplemen 2 dari nilai ASCII karakter. Oke, nanti saya bahas komplemen 2 itu maksudnya apa. Nah, ini kombinasi bit karakternya itu yang seperti ada tulisan B, SZ itu 225. Kita ubah ke bentuk biner. Jadinya dari 225 ini dia dikonversilah menjadi 1110001. Ada 8 bit. Nah, jadilah 225 itu 111000001, di mana kalau kita balikkan, ini kita balikkan 225, ini kan jadi binernya, jadi bitnya. Kemudian kita ubah lagi untuk biner tadi dari 2 pangkat 7 tambah 1 dikali 2 pangkat 6 dan seterusnya. Kita lihat dari mana 2 pangkat 7 ini berapa sih angka di belakangnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya 1 kali 2 pangkat 7 dan seterusnya sampai dengan 111000001. Nah, dikalilah didapatkanlah 2 pangkat 7 itu 128 tambah 64 dikali 2 sama 1 jadi 225. Itu ya pembuktiannya, konversi biner ke bentuk desimal. Biner itu 01, desimal itu pecah yang kayak gini. Nah, kalau kita ubah jadi unsigned, maka nilai jadinya 225. Kalau jadi signed, maka dia jadi minus 31. Seperti ini. Ini kalian buka aja di kode blok. Bisa buat kayak kemarin, atau bisa kalian pakai file, new, empty file gini. Kemudian ketikkan aja include, kemudian conio .h, kemudian include iostream, baru kemudian main, baru kemudian char c itu koma, kemudian c sama dengan 225, kemudian std cout. Bisa kita nggak pakai using namespace std yang ini, jadinya cukup ketikkan std 2 cout, kemudian gtch, kemudian koma. Nah, ini kalian simpan. Jangan lupa kita simpan di yang kemarin, yang mana tadi? Folder apa? Folder karya ini 212 atau yang ini 12 Tommy ini. Kita namakan dia dengan tipe 1. Nah, jangan lupa titik CPP-nya itu wajib kalian ketik. Titik CPP. Ini kalau pakai cara yang kedua ya. Kalau kemarin itu cara yang umum, ini kita pakai cara yang simpel aja. Nah, nanti di warna-warni. Saya sarankan pakai cara yang biasa, jangan pakai cara ini, nanti nggak ada atau komplitnya. Kalau kalian pakai yang kayak ini, include, itu wajib menggunakan cara biasa kemarin. Kalau kita pakai yang empty file, itu dia nggak bisa untuk komplit, dia ketik manual gitu ya. Kecuali kalian simpan duluan dengan titik CPP. Nah, ini coba kalian jalanin. Nah, muncullah ininya SZ. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 225 kita gunakan INTC. Yang ini jangan ketik dari awal ya, tapi save as aja, file, save file as tipe 2 gitu. Kemudian ganti aja INTC. Nah, itu kita coba jalanin.
Jadilah min 31. Karena itu defaultnya SideNet. Dia jadinya ada min, ada plus. Kalau yang tadi itu kita nggak pakai apa namanya ya, nggak pakai tanda. Yang ini kita jadikan dia bentuknya integer, dimana integer bertanda itu kalau ya tadi kan 225 itu ada 1 di depannya. Nah 1 itu dianggap sebagai negatif kalau kita menggunakan SideNet yang kayak gini. Jadilah minus 31. Ini ada ya. Nah dia nafsirin 225 itu SideNet char 1110001 itu sebagai negatif. Kita gunakan komplement 2 untuk pembuktiannya. Nah ini contohnya. SideNet char binernya ini 225 itu 0111. Di atas 126 selalu kosong ini. Nah selalu kayak gini ya. 0 di depannya menandakan angka positif. Kemudian integer itu 1 depannya 1 semua, belakangnya baru 0000. Kemudian SideNet char 31 itu 000111. SideNetnya sama juga kayak gini. Kemudian SideNet char itu ada satunya depan ini 1. Nah ini dibalik aja 111 0000 plus 1. Ini komplement 2-nya nanti ya. Nah ini juga sama halnya. Kalau kita tuliskan unSideNet char, kita tambahkan unSideNet aja karena kata unSideNet yang kayak gini. Nah itu kita tambahin unSideNet di depannya, dia nanti komputernya detect unSideNet char-nya jadinya B itu ya. Nah kalau tadi kan ini juga sama SZ tadi. Nah ini juga sama SZ juga. Namun ini kita kasih tahu unSideNet-nya. Nah kalau kita ubah jadi integer dan kita ada unSideNet-nya, itu dia tahu 225 bukan minus 31, jadinya sama ya. Nah terus ini ada komplement 1, komplement 2. Di komputer itu sebenarnya angka-angka huruf-huruf ini aslinya itu 0101 ya. Jadi kita perlu kodekan tanda minus. Istilah ini kita namakan SideNet. Komplement 1 itu kita balikkan bit-bit, misalkan 0 jadi 1, 1 jadi 0. Komplement 2 hasil komplement 1 ditambah 1. Di komplement 1 itu ada plus 0 sama min 0, sedangkan yang benar itu hanya ada 0 saja di komplement 2. Oke, ini 65 sama min 65 kita ubah dulu 65 ke bilangan biner, dibagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, jadi hasilnya 1000001. Ini bentuk binernya. Ini ada 7 ya. Kalau ada 7 berarti depannya itu 0, tambahin nanti kayak gini. Kemudian komplement 1-nya dibalikan 1 0 1 1 1 1 1 1 0. Nah kemudian komplement 2-nya ininya ditambah 1, tambah 1 jadinya ini. Kalau 1 tambah 1 bukan 2 ya, tapi 0, naiknya sini. Nah komplement 2-nya merupakan kombinasi bit dari min 65. Oke, contoh lainnya 31 sama min 31 tadi. Ini kalau dia bentuk itu ya, binernya 111 jadi 8 bit, 000 11111. Kemudian kalau komplement 1-nya dibalikan begitu, komplement 2-nya min 31-nya berarti 1110000 tambah 1 1 itu. Nah gitu ya. Kemudian kita namakan dia unSideNet sama SideNet. Itu perlu kita deklarasikan agar komputernya nggak keliru. Nah ini contohnya. Komplement 1 dia plus 3, plus 3-nya kayak gini. 2 ini juga sama. Yang mulai bedanya itu di sininya. Ada plus 0, min 0. Kalau komplement 2-nya 0 gini doang. Jadinya kalau dia min 1, kalau ini kan 11110, berarti kalau satunya itu plus 1 jadinya ini. Begitu juga yang 2. Ini tambah 1 jadi satunya ke sini, ininya jadi 0. Kayak ini. Nah, seterusnya. Intinya sih komplement 1 sama komplement 2 ini bedanya ada yang plus 0, min 0 sama yang 0 doang. Gitu ya. Nah, tipe data yang lainnya itu integer. Dia gunanya nampung bilangan bulat. Bilangan artinya dia itu nggak bisa nampung huruf ya.
Dengan nampung bilangan bulat itu gunanya misalnya untuk perhitungan, misalkan berapa sih luas, berapa sih panjang kali lebar gitu. Jadi ada dua subtipe juga, ada short integer yang unsigned sama signed. Kemudian ada juga long integer. Bedanya apa? Angka yang bisa ditampungnya lebih banyak. Misalkan ini sampai dengan 2 miliar, yang ininya hanya sampai 32.000. Itu ya. Nah, ini dianya contohnya. Kita deklarasikan ke tipe data short integer, maka 50.000 itu jadinya minus 15.536. Oke, jadinya kita perlu namanya unsigned ya kalau angkanya gede gini dan pakai short integer. Jadinya kecilah dia unsigned short integer. Ini contohnya nggak usah saya jelaskan lah karena kurang lebih sama lah ya. Jadi kalau dijalankan hasilnya minus seperti ini. Kalau kita mau kasih dia unsigned, jadinya 50.000 lah. Kemudian long integer juga sama. Dia bedanya itu lebih panjang ya, bisa nampung lebih banyak karakter daripada integer tadi. Nah, ini dianya hasilnya kayak gini. Kemudian juga unsigned hasilnya sama. Kemudian ada juga namanya floating point, itu untuk pecahan koma-koma. Jadinya jangkauannya 3,4 dikali 1038 sama 10 × 38 ini. Artinya bisa 0, segala macam sama 3 miliar atau berapa itu koma-komanya. Nah, sedangkan double precision ini koma-komanya bisa lebih banyak daripada yang ini. Bisa maka 308 dengan 308. Jadinya kalau mau butuhin presisi banget seperti koordinat orang di peta itu gunakan double. Kalau single precision floating atau float doang itu biasanya koma-koma. Berapa sih IPK kayak gitu ya. Nah, ini oke. Itu ada 2-9 pangkatnya, bit-bitnya menunjukkan mantisa M. Oke, koma-koma tadi. Oke, ini nanti saya jelaskan aja lah ya. Nah, 6,5 berapa sih kombinasi bitnya dalam bentuk single. Jadinya ada langkah-langkahnya itu kita pisahin tanda-tandanya. Bilangan bulat 6, tadi sama pecahannya 0,5 itu dipecahin. Kemudian bit tandanya positif atau negatif. Kalau positif kasih 0, kalau negatif kasih 1. Kemudian kombinasinya jangan caranya bagi 2 terus menerus hingga hasil pembagiannya 0. Jadi 6 dibagi 2 terusnya. Ini. Kemudian cari kombinasinya dengan cara ngalihkan 2 secara terus menerus. Kemudian dipisahkan dari bulat sama pecahan. Terus menerus sampai hingga nilainya 0 atau sudah ada 23 kali perulangan. Kemudian dijumlahkanlah yang C sama D ini. Kemudian kita geser posisinya sampai dengan dia bentuknya 1, bla 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 gitu. Dia kalau dia positif artinya misalkan 100.000 jadikan 1,00000 gitu, angkanya nanti positif. Kalau dia 0,00001 berarti kita majukan 1, berarti dia negatif nanti pangkatnya. Kayak gini ya. Kemudian tambahkan nilai E 127, kemudian digabungkanlah dan seterusnya. Ini dia. Kita lebih mudah kalau kita paham. Kita pakai cara yang ada angkanya langsung ini ya. 6,5 maka ditandanya 0 dan dia positif. Kemudian 6,5 itu dibagi yang bulatnya dibagi 2, hasilnya kayak ini 110. Kemudian pecahannya yang 0,5 kemudian dikali 2 terus sampai hasilnya 1, nah jadi nilai 0,5 itu kita konversikan ke 0,1. 1,0 itu menjadikan 0,1 berarti dia dikali 0,1 dikali 10 pangkat 1 gitu ya. Nah, kemudian jumlah binernya oke 110 ditambah 0,1 jadinya 110,1. Kita geser sampai dia sini 1,101, maka dia geser ke kiri 1, 2 kayak gini jadinya ini nantinya oke. Kalau pecahannya kayak gini, bagian pecahannya yang pecahannya 0,101 itu ya, sehingga nilai E nya 2 karena dia gesernya ke kiri, 1, 2 gitu. Kemudian kita tambahin dia dengan 127 jadinya 129. Nah, 129 itu dibagi-bagilah 2 sampai dengan dapatlah binernya. Berarti kombinasi bitnya 1,0,0,0,0,0,1 gitu ya. Nah, ini nilainya.
Kenapa sih 0 di depannya? 0 karena dia positif yang tadi. Nah, ini 0 positif. Kemudian belakangnya itu yang 1,00001, yang 129 bagi tadi. Yang belakangnya apa lagi? Yang ini 0,10001 nya. Ya, ini ya. 0,1 kita ambilnya 101 ini. Ini sampai dengan ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kita nggak perlu pelajari lah ya. Nggak perlu pelajari lah sampai ke dalam-dalam ini. Untuk linearnya gimana, itu urusan komputernya lah. Kemudian kita lanjut. Nah, float 6,5 dicetak hasilnya gini 6,5. Kemudian double ini sama juga, bedanya dia bitnya lebih banyak, dia lebih presisi. Oke, saya lanjut. Tipe data yang lainnya adalah boolean. Nah, dia pakai 1 bit, dia itu hanya nilainya 0 atau 1 ya. Makanya dia nilainya true kalau dia nilainya 1, dan false kalau dia nilainya 0. Sintaksnya bool, nama variabel. Oke. Kemudian simbol atau lambang yang punya nilai. Boolean ini bool spasi nama variabelnya, misalkan bool flag, flag titik koma gitu ya. Flag itu bisa nilainya 0, bisa nilainya 1. Kalau 0 dia ngapain, 1 dia ngapain. Kemudian ada juga namanya variabel, simbol yang punya nilai, misalkan nama sama dengan Budi. Nah, area memori komputer, oke. Nilainya itu bisa diubah-ubah ya. Dia bisa dikombinasikan antara identifier sama tipe, dan juga diinisialisasi. Misalkan tipe ini kayak tadi, char, identifier misalkan nama. Kemudian diinisialisasi nilai awalnya, nama misalkan Budi. Budi itu nilainya, identifiernya itu nama, tipenya itu char misalkan. Itu bebas ditentukan oleh pembuat, asalkan jelas dan dimengerti oleh orang lain. Jadinya nama variabel ini misalkan nama lengkap saya, itu jangan, itu kepanjangan, tulis aja misalkan nama atau nm. Nah, kayak gitu ya. Intinya dia itu mewakili lah dan bisa dimengerti oleh orang lain. Kalau kalian kasih namanya misalkan variabel 1 untuk nama, variabel 2 untuk angka, variabel 3 untuk nilai, itu membingungkan. Bisa jadi orang nggak hafal apa sih variabel 1 itu. Nah, kenapa nggak kasih aja misalkan nm mhs, kd brg kode barang, nm mhs itu nama mahasiswa dan sebagainya. Ini aturannya. Nggak boleh sama yang sudah ada ya, misalkan cout, main, void, kemudian 32 karakter. Kalau lebih itu misalkan nama ibu saya Budi, nama ibu saya Budi ganteng misalkan, nantinya nama ibu saya Bud. Nah, gitu doang itu ya. Jadinya dia sama dianggapnya kalau lebih dari 32 karakter. Jadi usahain jangan kepanjangan juga lah, repot juga ngetik-ngetiknya. Kemudian huruf besar, oke, beda ya sama huruf kecil. Jadinya kalau kalian ngetikkan cout-nya huruf besar sedangkan maunya cout-nya huruf kecil, jadinya error nanti. Oke. Karakter pertama harus huruf atau garis bara. Artinya apa? Artinya misalkan kalian kasihnya underscore nama itu boleh. Kalau kalian kasihnya 212 nama itu nggak boleh. Jadinya boleh huruf ini ataupun pakai underscore. Kemudian nggak boleh ada spasinya, nama spasi MHS, salah. Jangan gitu. Tapi nama underscore MHS boleh, nama MHS-nya digabung boleh. Itu ya, intinya jangan ada spasinya. Kemudian untuk umumnya kayak gini. Tipe datanya kayak tadi. Tipe datanya misalkan integer, namanya apa. Kemudian kasih juga nilainya langsung di sini, boleh-boleh aja. Oke, itu dulu. Nah, ini yang codingnya untuk yang apa ya, variabel. Jadi nanti ada bulat, tipenya integer, nilainya 10. Nama pecahan, pecah ini tipenya float, nilainya 2.5. Koma di pemrograman ataupun di Inggris itu menggunakan simbol titik ya. Jadinya jangan salah. Kalau 2,5 itu kalian kasihkan tulisannya 2.5. Kemudian kalau dijalankan, isi bilangan bulat 10. Isi bilangan pecahan pecah 2,5. Garis miring N ini untuk ngasih enternya. Kalau kalian nggak ngasih garis miring N, dia nantinya 10. Isi bilangan pecahannya di sini. Itu ya. Nah, ini juga ada, ini udah saya jelaskan. Ini juga penugasannya tadi. Garis baru. Oke. Kemudian ada juga yang gunanya untuk menginput. Kita gunakan cin.
perintah input data, dia tampung dalam variabel yang ditentukan. Dia menggunakan cin. Nah, ini ya. Ini saya ketik aja karena katanya bentar. Ini saya save as biar nggak repot tulis include conio-nya. Variabel input titik cpp. Nah, ini saya kasih using namespace std titik koma. Kemudian ada stringnya huruf kecil aja, kata sama dengan saya titik koma, int bulat sama dengan 10, float pecah sama dengan 2,5 titik koma, kemudian cin kata. Kalau cin itu kalian lihat panah-panahnya itu ke sebelah kanan ya, bukan kiri-kiri seperti cout. Jadi jangan ketukar. Kemudian cout-nya ketikkan aja isi variabel kata titik 2 kata titik koma. Kemudian cout isi bilangan bulat kemudian kita kasih checkout lagi isi bilangan pecahan, kita kasih pecah, kemudian nl. Nah gitu ya, kemudian baru gets, kemudian baru kita coba jalankan. Nah ini Ibu Budi. Nah kita ketikkan misalkan ini emang kosong awalnya, ini langsung kalian ketikkan aja. Misalkan apa ya, misalkan namanya Budi doang. Ini variabel kata Budi seperti itu. Gimana kalau panjang, lebih dari satu kata, ada spasinya? Misalkan Budi ganteng sekali, yang munculnya Budi doang. Nah mau kalau lebih dari satu gimana? Semuanya ambil, kita gunakan namanya get line itu cin kata titik koma itu ya. Yang ini disable aja, kita coba jalanin lagi. Nah ketikkan Budi Perkasa Eja misalkan, jadilah Budi Perkasa Eja. Jadi kalian gunakanlah get line cin kata. Misalkan mau satu kalimat atau lebih dari satu kata ya, ada spasinya, gunakanlah get line, jangan cin. Nah ini dulu. Kemudian konstanta itu sama seperti variabel, namun tidak bisa diubah. Dia misalkan untuk nyimpan nilai yang sering digunakan, misalkan P itu berapa, 3,14. Nah ini contohnya ya, saya save as juga, kita namakan dia dengan konstanta. Nah ini oke, mau dibalik aja boleh aja. Kemudian ini define P 3,14 dan seterusnya, misalkan name atau apa. Kemudian int jari, oke, saya kasih aja begini, int jari ini lingkaran berapa, misalkan 10. Kemudian std cout. Nah ini karena kita udah ada using namespace, nggak usah pakai std 2.2 gini, kita ketik aja misalkan keliling lingkaran. Nah keliling lingkaran itu dengan jari-jari. Nah dengan jari. Nah ini itu ya, boleh kayak gini ataupun boleh aja ditulis satu baris gini. Ini misalnya kalau kepanjangan boleh aja dikasih enter kayak gini, boleh aja ya. Kemudian barulah ininya adalah, nggak usah kasih enter dulu, adalah kasih spasi di kirinya. Kemudian adalah 2 dikali P. Kali itu pakai bintang ya, jangan salah. Kali jari, 2 kali P jari-jari, 2 diameter gitu kalau dikali jari-jari. Kemudian lanjut ya, kita coba jalanin. Barulah 62,8 ya, 62,8. Nah seandainya saya kasih
P-nya saya modif juga, misalkan P sama dengan 2.12 ini, bisa nggak sih? Kita coba ya. Ini kalau nggak bisa di running, jangan lupa kalian close dulu yang ini ya. Kita coba jalanin. L value required bla 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 as assignment. Oke, kita coba aja kasih float P, bisa nggak sih? Nah, unqualified ID before numeric constant, artinya dia nggak boleh mengubah nilai konstanta, gitu ya. Nah, jadinya hanya cukup sekali aja di sini, misalkan name, nama atau apa. Kemudian ini juga ada latihan. Kemudian kalian ketikkan latihan ini buat program untuk input dan nampilin name, nama, usia 3 digit, tinggi, IPK, gender, tipe data yang sudah dijelaskan di pertemuan ini. Khusus untuk name gunakan konstanta. Nah, name berarti saya buka yang tadi yang variable input. Nah, berarti name itu kalian define di sini, misalkan define name 21115002 gitu. Kemudian ini juga kita kasih misalkan, nah ini ada namamu, ini bisa aja ya, misalkan kayak ini, out namamu, out namamu siapa, boleh aja, bisa aja kayak gini. Baru get line, kita coba aja, bisa nggak sih? Nggak muncul ya? Waduh, nggak muncul ya. Oke, itu nanti aja. Ini kita gunakan aja check-in gitu. Ini kayaknya nggak usah pakai kurang dari ini ya. Kita coba gini aja. Namamu siapa? Nah, ini namamu siapa? Baru ketikkan ini Ibu Budi. Baru munculnya gini. Kemudian ada juga misalkan saya maunya check-in namamu. Kalau namamu ini pakai get line kan lebih dari satu kata. Kalau umurmu, nah umurmu itu berarti dia pakai int umur misalkan, koma. Baru kemudian kita kasih juga out. Kita kasih kayak gini, umurmu, titik koma. Baru kita kasih check-in berarti yang umur ya, titik koma. Bisa nggak sih? Kamu siapa? Lukas Tom misalkan, umurmu 212. Nah, bisa ya. Cuman diingat, kalau ada input berarti dia juga ada output, berarti kasih juga sininya umur kamu. Umurmu berarti umur. Nah, begitu juga sama yang ini, Lukas Tom misalkan 212, Lukas Tom 212 gitu ya. Nah, yang lainnya sudah, nama ini pakai tadi pakai string, kayak sama yang tadi pakai namanya string. Kemudian umur ini pakai integer, tinggi juga pakai integer, IPK itu menggunakan float, FLOAT, float kayak pecah ini. Kemudian kamu laki-laki 1, 0 itu untuk yang boolean. Name itu nggak ada, dia menggunakannya konstanta kayak gini ya. Berarti misalkan name kamu NIM NL. Coba ini jangan lupa ditutup dulu, jalanin. Lukas Tommy, umurmu siapa? Umurmu 212. Nah, Lukas Tommy itu name kamu apa? Nah, kalau mau inputnya ada spasinya kayak yang kayak gini, jangan lupa umurmu spasi itu ya, namamu siapa spasi kayak gini, biar ada spasinya, biar nggak nyambung. Nah, kayak gini, Lukas Tommy misalkan, usianya 22. Nah, gitu. Lanjutnya apa lagi? Oke, tipe data yang boolean. Boolean itu kalian ketikkannya aja, misalkan BOOL gender, titik koma. Misalkan begini, out
gendermu, baru kemudian gender. Nah, baru sini gendermu. Nah, kita coba jalanin lagi. Lukas Tommy itu 2, gendermu 0 misalkan. Nah, jadinya biner itu bukan biner ya, boolean itu menggunakan hanya bernilai 0 sama 1. Jadinya dia hanya menampung, ya bisa nampung yang variabel yang nilainya hanya ada 2 kemungkinan. Misalkan 0 itu pria, 1 itu wanita misalkan, atau 1 itu iya dan 0 itu bukan. Berarti kamu laki-laki, 1 true ya, gender 1 true. Nah gitu ya. Jadinya gunakanlah boolean itu untuk yang nilainya membutuhkan hanya true sama flag. Berarti misalkan kalian main game, udah pernah namatin belum? Misalkan ada variabel namanya new game, nilainya false, berarti itu mode gamenya bukan game baru ya, tapi game-game yang belum tamat. Kalau new game plus bernilai true, berarti kalau kita namatin ada new game, ada mode game yang baru yang dikasih kemudahan, dikasih bonus-bonus segala macam gitu ya. Jadi dia untuk flag ada nilainya true atau false, atau ada on, ada off. Nyalakan musik true, berarti musiknya main. Nyalakan musik false, berarti musiknya nggak main. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini aja. Selamat mengerjakan ya.